Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dulu ada seorang sahabat bernama Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Beliau sejak kecil itu biasa dibawa berdagang oleh ayah dan ibunya. Kemudian dalam salah satu perjalanan perdagangan orang tua beliau, Suhaib ini diculik oleh pasukan Romawi, kemudian dibawa ke kota Roma. Kita tahu sebelum Rasulullah SAW diutus itu ada dua imperium yang berkuasa, ada imperium Romawi, pusatnya di kota Roma, Alexandria Mesir, Konstantinopel Turki, dan Baitul Maqdis Palestina. Yang kedua imperium Persia, pusatnya di Irak, ideologinya Majusi, menyembah api. Nah, Suhaib ini dibawa ke kota Roma sampai dia tumbuh remaja, dewasa, atas kepiawaian berbisnisnya, sampai beliau menjadi saudagar yang sangat kaya raya di kota Roma. Sehingga nama Suhaib yang asli orang Mekah dinisbahkan ke kota Roma. Beliau mendengarkan ada di kota Mekah seorang nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah, maka Suhaib langsung mengumpulkan hartanya untuk pulang ke negeri asalnya, yaitu kota Mekah. Artinya sejak dia kecil itu sampai tumbuh remaja, dewasa, sampai menjadi seorang pengusaha saudagar yang kaya raya, tidak pernah balik kampung ke kota Mekah, kecuali ketika sampai kabar berita bahwa di Mekah ada nabi akhir zaman bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pulang ke Mekah, ternyata sesampainya Suhaib ini di Mekah itu dihadang oleh Abu Jahal, karena Suhaib ini datang dengan harta yang melimpah ruah. Coba kita bayangkan, pengusaha yang kaya raya, dia bawa seluruh ontanya, kudanya, dinar, dirham, uang, dan semua harta yang dia cari di Roma itu dia bawa pulang ke Mekah, karena niatnya ingin pulang kampung. Ya, balik ke Mekah dengan satu motivasi, satu niat, satu nawa, itu ingin bertemu dengan Nabi akhir zaman bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dicegatlah oleh Abu Jahal, hadang oleh Abu Jahal. Nah, Abu Jahal bertanya kepada orang yang tidak dia kenal, tapi wajahnya wajah Arab, karena dia memang asli orang Mekah. Suhaib mengatakan, aku ingin bertemu dengan Nabi akhir zaman yang diutus di kota ini, yaitu di Mekah. Mendengar maksud dari orang yang tidak dikenal tadi membawa tumpukan harta yang sangat banyak, maka Abu Jahal langsung mencegat Suhaib dan mengambil seluruh hartanya. Lalu Suhaib ditawar oleh Abu Jahal. Lalu Abu Jahal mengadakan negosiasi, tawaran kepada Suhaib, kalau engkau ingin mencari Muhammad, taruhannya adalah engkau tinggalkan dan serahkan seluruh hartamu, maka kami akan kasih tahu di mana Muhammad. Suhaib radhiyallahu anhu tanpa pikir panjang, coba kita bayangkan betapa mulianya niat Suhaib ini dengan Rasulullah SAW. Seluruh harta itu diserahkan oleh Suhaib. Bahkan ada ulama yang menyebutkan Suhaib itu akhirnya berjalan kaki ke Madinah, jaraknya 400 kilo lebih ya. Seluruh harta yang dibawa dari kota Roma itu diserahkan, maka dinar, dirham, onta, kuda, diserahkan kepada Abu Jahal. Lalu Suhaib berangkat ke kota Madinah. Sesampainya di Madinah, turunlah wahyu dalam surat Al-Baqarah ayat 207. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wa huwa ra'ufun bil 'ibad. Maka di antara manusia ada kekasih Allah, ada hamba Allah yang mengorbankan dirinya. Artinya Suhaib ini mengorbankan seluruh yang dia miliki dengan satu maksud, satu tujuan, satu orientasi, yaitu mencari dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa ternyata Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu harus melahirkan pengorbanan. Hari ini kita sering sekali mendengarkan kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta kepada Rasulullah SAW itu tidak cukup dengan ucapan, dia mesti melahirkan pengorbanan. Dan Suhaib Ar-Rumi telah menunjukkan beliau mengorbankan seluruh hartanya hanya demi untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana beliau temui ternyata juga tidak di kota Mekah. Melalui proses yang sangat panjang, berjalan kaki, mempertaruhkan jiwa raganya. Setelah sebelumnya menyerahkan semua tumpukan harta yang berpuluh-puluh tahun dia cari di kota Roma, beliau pergi ke kota Mekah. Kemudian juga tidak ditemukan, berangkat ke Madinah dengan tanpa memiliki sedikit pun bekal, hanya ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di akhir zaman dengan fasilitas
kenikmatan dunia yang Masya Allah. Tentu kenikmatan titipan dunia yang Allah berikan kepada kita itu jangan sampai membuat kita terhijab dari mengorbankan apa yang mampu kita berikan untuk Islam, untuk agama kita, untuk kejayaan apa yang telah dulu dibangun oleh Rasulullah SAW. Jadi cinta membutuhkan pengorbanan. يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي